ada dari sananya, seperti Nabi Nuh ya, bagaimana putranya ya, putranya. Yang keempat, sebagai alat penyiksa di dunia ya. Surat At-Taubah ayat 55, surat 9 ayat 55. Jadi anak itu alat penyiksa di dunia. Maduriksakeun di dunia gitu kan. Maduriksakeun di mah ya budak teh gitu. Bikin capek orang tua, capek pikiran, capek segala gitu kan. Apalagi banyak ya kasus-kasus sekarang ya, anaknya masuk penjara, ibunya pengen anak-anaknya nangis merintih-rintih, pengen dikeluarkan dari penjara, ibunya ke sana kemari cari tebusan, gitu, cari uang tebusan. Alhamdulillah ya. Ini sudah ada dari sananya. Ada yang sudah ketemu ayatnya? Ya. Coba dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Artinya, maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Sadaqallahul azim. Wah, terus ngaduriksakeun di dunia. Ya, bikin pula sedikit-sedikit tuh putra gitu kan. Kita juga udah malu ya. Udah malu dengan kelakuan anak. Nah, kebayang ya kalau anak sudah tidak sinkron dari mulai SMP saja sudah tidak sinkron dengan keadaan ya, dengan keinginan orang tua. Apa yang kita rasakan? Kalau kita sekarang punya anak masih aman-aman saja, karena sekarang ujiannya ada lucunya, ada kisah sebelumnya gitu kan. Itu luar biasa ya. Masih kene lucu dan lucu masih seimbang antara lucunya jeung bangorna, itu kan wajar anak kecil. Tapi nanti ketika mulai SMP, SMA, tidak sedikit anak yang membunuh orang tuanya, naudzubillah ya. Tidak sedikit anak yang bermusuhan terus sama orang tuanya. Tidak sedikit anak yang selalu malak ke orang tua teh. Pokoknya padahal dia sudah nikah. Karena mama abi teh yeuh cenah budak gitu kirim. Jadi ke orang tuanya teh siga kasal gitu kan. Maka itu kata Rasul, tanda-tanda hari kiamat sudah dekat ketika orang tuanya sudah dijadikan pembantu gitu kan. Dengan tidak sadar, mama ngirimnya ke abi ke Jakarta yuk. Karena abi susah nyari pembantu. Innalillahi kan. Pasti orang tua sedih. Mau disamakan dengan pembantu gitu kan. Maka ketika ada kisah ibunya mendengar kalau anaknya berkelimpahan harta, kemudian ibunya dengar juga anaknya ngingu anjing, yang mana anjing itu kan parabna wae melebihi parab keluarga. Misalkan kalau 1 juta itu untuk sekeluarga, ini mah untuk hanya untuk budget untuk 1 anjing. Kemudian ibunya bikin surat. Ibu dengar kamu sekarang punya anjing ya, anjing yang selalu kamu urus, anjing yang kalau sakit kamu bawa ke dokter, anjing yang setiap harinya kamu bawa ke salon ya. Kemudian ibu dengar anjing kamu itu makannya melebihi dari 1 keluarga kamu. Kamu bahagia ya nak gitu kan. Terus kemarin ibu dengar kamu beli kandangnya, rumahnya anjing katanya, sampai mengeluarkan kocek yang luar biasa di bawahnya, kata ibunya. Nah, bolehlah ibu dijadikan anjing peliharaannya. Gimana nggak sedih gitu kan? Ibunya berkata seperti itu. Boleh dong ibu dijadikan anjing peliharaannya. Artinya, coba artinya apa itu? Ya, anjingnya diurus, supaya ibunya lebih diperhatikan atau minimal selaras lah dengan anjing peliharaannya. Hari ibunya diculkin, padahal itu tuh surga. Ya. Surga itu tuh. Surga kita itu orang tua. Maka al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu tuh benar. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di telapak kaki ibu karena berada di dalam ridhonya orang tua. Apa itu? Ridhollah fi ridhol walidain wa sukhthullah fi sukhthil walidain.
ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya ibu bapak, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya ibu. Jadi itu mah, habis itu mah buat pengingat buat kita, sekesal apapun kita terhadap anak, jangan sampai mengeluarkan kata-kata kotor. Ya Allah, abdi nanti pun anak aina seperti itu, tapi aku yakin Allah yang pemilik hati anakku, yang mukallibal qulub sabit qalbahu ala dini. Tetapkanlah hatinya, kalau misalkan laki-laki qalbahu, kalau misalkan perempuan qalbaha. Tinggal diganti domir ya. Kayak kemarin Mama Nono alaikum dan alaikum, nah itu hanya pergantian kata ganti ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kan. Kalau mas sabit qalbahu, kalau laki-laki, kalau perempuan kalau mas sabit qalbaha. Ala dini kawala ta'atika abi nanti ya Allah, ini adalah ujian darimu terhebat buat aku. Tapi saya yakin Allah penggenggam hatinya. Allah lah yang maha membulak-balikan hatinya. Luruskanlah putraku atau putriku kepada di jalanmu. Tuh, terakhir ini yang kita inginkan, insya Allah ya. Ini semua kita inginkan sebagai penyenang hati atau qurratu a'yun. Maka kita tidak lupa berdoa. Apa yang ada doanya qurratu a'yun teh? Waj'alna lil muttaqina imama, apa awalnya? Boleh. Hablana Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. dulu mana bisa orang kalian nyariin. Afan. Bacakan Mana sih habis kan? Udah dulu. Anak Mbak. Udah lari dulu. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi tinggal satu kita bahas. Yang Jadi ini adalah penyenang hati, qurratu a'yun. Ini insya Allah doanya sudah kita jawabkan ya. Cuma satu ya, kita itu baca doa atau berdoa. Ya. Kalau cuma baca beda ya. Baca doa dengan berdoa beda. Ya. Kalau berdoa itu tembus, kata Allah. Faidah salah kami badi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, apabila ada yang bertanya dari umatmu tentang aku, beritahulah bahwa aku itu dekat. Ya. Supaya kita dekat dengan Allah gini, seperti contoh, Mama Nono di kamar dengan suaminya berdekatan ya. Mama Nono megang HP chattingan dan suaminya chattingan. Dekat tapi jauh, betul. Jadi posisi kita bagaimana kita ingin dekat kepada Allah gitu kan. Kita paham ya. Ya. Mama Nana baca karena suaminya fokus, apalagi laki-laki kan nggak bisa bercabang pikirannya, nggak kayak perempuan nggak bisa kamu kanting enggak. Kalau laki-laki itu satu. Ya. Maka ketika Mama Nana, Bapak besoknya bayarin ya cek odean, kan ke chattingan gitu kan. Pas besoknya datang kurir yang ngambek, kan tadi bapaknya cenah ya. Karena itu kan sedang hidup masing-masing, berdekatan tapi dia masing-masing. Tidak pernah dekat betulnya. Nah contoh itu, kalau kita misalkan sedang berdua-duaan tapi kita tidak bersatu, itu tetap aja. Maka tadi kata Allah, faidah sa'alaka ibadi anni, dia tolong kasih tahu kalau aku itu dekat. Ya, Pak ini kori, kalau Allah sesungguhnya aku itu dekat. Uji mudah watadari, saya akan Ibu, bulan 1.000 entus 1.000 bisa jadi angsulan. Saya akan mengabulkan setiap orang yang memohon dan meminta doa kepadaku. 1.000. Kekeh. Maka kita Robbana hablana min azwajina. Kalau azwaj bayangkan sosok suami. Ya. Jadi itu kita berdoa namanya. Dengan hati berdoa kalian baca. Kita kan lagi sholat yang cuma bacaan, maka kewawu gitu kan. Apalagi salam. Kadang ketinggalan. Apa itu 1 rakaat, 2 rakaat kan riweuhnya. Tapi kalau kita berdoa gitu kan, beda ya berdoa. Robbana hablana min azwajina, bayangkan sosok suami orang. Ya. Wa dzurriyyatina, keturunan. Ya, pernah doa kita kebayang si anak ke-1 sampai dengan anak terakhir kebayang. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, waj'alna lil muttaqina imama, boleh diulang lagi. Waj'alna, dan jadikanlah kita semua lil muttaqina. Ya.
imama. Paham? Ya, insya Allah ya, mungkin sampai di sini ya. Tadi posisi anak di dalam Al-Quran yang pertama sebagai apa? Ujian. Ujian atau fitnah ya, Fitnah. kalau dalam bahasa Quran itu fitnah. Yang kedua ilha. Ilha itu apa artinya? Lalai Pada pada kebaikan. kebaikan. Yang ketiga Musuh. adu. Kalau dalam bahasa Quran itu adu. Yang keempat Alat penyiksa di dunia. Ya, di dunia saja sudah penyiksa. Sudah nyiksa kalau teh ngejengkel pun gitu kan. Kayak bahasa kan memikir jengkel gitu kan. Yang terakhir yang kita harapkan sebagai Penyenang hati, hati. penyejuk hati, pancilukan mata bahasa kolotnya, yaitu kurota ayun. Sakit itu mainkan tapi hati, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.